Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Isuju ingin mempresentasikan hasil tugas kami dengan mata kuliah Teknik Kompilasi dari Bapak Sabir Ramadan. Di sini nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Heru Ahmad Fikri sebagai ketua kelompok dan Amin Syahputra serta Dea Ananda sebagai anggota. Langsung saja kita masuk yang pertama, itu pengertian dari teknik kompilasi. Teknik adalah metode atau cara, sedangkan kompilasi adalah proses penggabungan serta penerjemahan suatu source program menjadi bentuk lain. Teknik kompilasi adalah metode atau cara dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian akan diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Di sini kita dapat melihat ada beberapa macam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa mesin. Bahasa mesin ini memakai bahasa biner. Dan yang kedua ada bahasa tingkat rendah atau bahasa rakitan atau juga bisa disebut sebagai bahasa assembly. Dan yang ketiga ada bahasa tingkat menengah. Bahasa ini adalah campuran bahasa instruksi simbolik dan bahasa manusia. Yang keempat, bahasa tingkat tinggi. Unsur-unsur bahasa tingkat tinggi di dalam ini adalah unsur bahasa manusia dan membutuhkan compiler. Di sini ada beberapa pengertian dari bahasa-bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa mesin. Bahasa mesin adalah memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner, contohnya 01, 001, 01, 001, dan 0. Kemudian yang kedua bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan dan juga biasa disebut juga bahasa assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer memakai kode-kode singkatan atau kode mnemonik, contohnya kode mesin seperti MOP, SU, SUB, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bahasa tingkat menengah adalah bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa. Contohnya adalah bahasa tingkat tinggi di bawah dan instruksi yang bersifat simbolik seperti kurung kurawal dan lain-lain. Bahasa ini biasanya terdapat di bahasa C. Dan yang keempat, bahasa tingkat tinggi. Ini adalah bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia, contohnya begin, end, if, dan lain-lain. Dan bahasa ini biasanya terdapat di bahasa basic seperti Visual Basic, Java, dan pemrograman lainnya. Kemudian di sini ada translator. Translator adalah suatu program atau metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language dan ke bahasa lain atau object on target language. Di sini ada juga macam-macam translator. Yang pertama ada assembler, yang kedua ada interpreter, dan yang ketiga ada compiler. Assembler itu source kode adalah bahasa assembly dan objek kode adalah bahasa mesin. Dan kemudian interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program lalu menerjemahkan ke dalam bahasa mesin sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah atau kode yang dibuat programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdata pada kode tersebut. Interpreter tidak dapat membangkitkan objek kode. Hasil transaksinya hanya dalam bentuk internal. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter adalah PHP, ASP, Perl, dan lain-lain. Biasanya di dalam bahasa pemrograman berbasis web. Kemudian ada compiler, itu source kodenya adalah bahasa tingkat tinggi
Objek kodenya adalah bahasa mesin atau bahasa assembly. Source kode dan data diproses secara berbeda di dalam compiler. Di sini juga dapat kita lihat beberapa perbedaan antara interpreter dan compiler. Yang pertama ada menerjemahkan instruksi per instruksi itu dilakukan oleh interpreter, sedangkan di compiler menerjemahkan secara keseluruhan sekaligus. Kemudian yang kedua, bila terjadi kesalahan di interpreter dapat langsung diperbaiki secara interaktif. Sedangkan di compiler, bila terjadi kesalahan, source program harus diperbaiki dan diproses ulang kembali. Kemudian pada interpreter tidak menghasilkan objek program. Sedangkan di compiler dapat menghasilkan langsung objek program. Kemudian tidak menghasilkan executable program karena langsung dijalankan pada program yang diinterpretasi. Sedangkan di compiler menghasilkan sebuah execute program sehingga dapat dijalankan di keadaan prompt system. Kemudian proses interpretasi terasa cepat karena tiap-tiap instruksi langsung dikerjakan dan output langsung dilihat hasilnya. Sedangkan di compiler, proses kompilasi lama karena sekaligus menerjemahkan seluruh instruksi program. Dan kemudian di sini di interpreter, source program terus dipergunakan, tidak dihasilkan execute program. Sedangkan di compiler, source program sudah tidak dipergunakan lagi untuk mengerjakan program. Kemudian yang terakhir, di interpreter proses pengerjaan program lebih lambat karena setiap instruksi dikerjakan harus diinterpretasikan kembali. Sedangkan di compiler proses pengerjaan program lebih cepat karena executable program sudah di dalam bahasa mesin. Berikutnya di sini ada tahapan-tahapan compiler. Yang itu adalah tahapan yang pertama adalah analisis leksikal atau scanner, kemudian akan dianalisis sintak atau parser, kemudian analisis semantik dan sintesis. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dan kelompok. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.